Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 102. Menyusul anak gadismu. Rara Warih tentu akan senang sekali menerima kedatanganmu di Sukawati atau di tempat lain yang kemudian akan ditempatinya. Mungkin Gunung Garigal atau padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Wajah Raden Ayu Galihwarit menegang sejenak. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah hal itu perlu sekali aku lakukan, Pangeran? Aku kira perlu sekali, Raden Ayu, berkata Pangeran Mangkubumi. Raden Ayu telah banyak sekali memberikan jasa dalam perjuangan kami. Aku kira segalanya yang pernah Raden Ayu lakukan telah lebih dari cukup. Karena itu, sudah sampai waktunya Raden Ayu memikirkan keselamatan Raden Ayu selama ini. Namun tiba-tiba saja Raden Ayu Galihwarit menggeleng. Katanya, Pangeran, aku sudah berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku akan menebus segala dosa dan kesalahanku terhadap Pangeran Ranakusuma. Mungkin yang aku lakukan selama ini memang bukan satu perjuangan yang murni, karena sebenarnya lah tujuanku bukannya murni. Jika seandainya aku tidak merasa bersalah terhadap keluargaku, mungkin aku tidak akan melakukan seperti apa yang aku lakukan sekarang ini, karena sebenarnya lah bahwa aku termasuk salah seorang yang dekat dengan Kumpeni pada mulanya. Jangan berkata begitu, Raden Ayu, jawab Pangeran Mangkubumi. Apa yang Raden Ayu lakukan adalah satu perjuangan yang besar bagi negeri yang sedang mengalami keruntuhan ini. Raden Ayu harus menyadari, jika Kumpeni berhasil mendapatkan bukti atau saksi bahwa Raden Ayu pernah memberikan keterangan kepadaku, lewat siapapun juga, maka Raden Ayu akan mengalami nasib yang sangat buruk. Karena itu, aku minta Raden Ayu untuk meninggalkan kota bersama aku sekarang. Tulislah surat kepada Pamanda Sindurata dan tinggalkan surat itu sebagai permohonan diri bahwa Raden Ayu akan pergi ke tempat yang tidak Raden Ayu ketahui. Sejenak wajah Raden Ayu Galihwarit menjadi semakin tegang. Namun akhirnya sekali lagi ia menggeleng sambil tersenyum, Pangeran. Aku titipkan Warih kepada Pangeran. Aku akan tetap berada di tempat ini apapun yang akan terjadi. Mudah-mudahan aku masih dapat berbuat sesuatu bagi Pangeran sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban perasaanku. Itu berbahaya sekali, Pangeran Mangkubumi mendesak, aku sudah mendapat keterangan. Nama Raden Ayu sudah disebut-sebut. Percayalah, Pangeran. Aku tidak pernah tidak mempercayai Pangeran. Aku mengucapkan beribu terima kasih. Tetapi aku mohon perkenan Pangeran untuk tetap tinggal di sini. Mudah-mudahan aku masih mempunyai arti, jawab Raden Ayu. Sekali lagi aku katakan dengan jujur. Perjuanganmu telah melampaui setiap orang di dalam pasukanku, jawab Pangeran Mangkubumi, karena itu. Kau sudah berhak untuk mendapat kehormatan tertinggi, meskipun kau tidak lagi melakukan perjuangan seperti yang pernah kau lakukan sebelumnya. Tatapan mata Raden Ayu Galihwarit menjadi buram namun ia masih mencoba tersenyum. Meskipun demikian Pangeran Mangkubumi melihat titik air di pelupuk mata Raden Ayu Galihwarit yang pernah dikenal dengan sebutan Raden Ayu Sonang itu. Aku, mohon ampun Pangeran. Aku tidak sampai hati meninggalkan ayahanda yang tua dan sakit-sakitan itu. Jika aku tidak ada di rumah ini, maka tentu ayahandalah yang akan menjadi sasaran kemarahan Kumpeni. Namun demikian, aku masih mengharap bahwa Kumpeni tidak akan berbuat apa-apa terhadap keluarga kami, berkata Raden Ayu itu tersendat. Aku yakin, mereka akan datang ke rumah ini, jawab Pangeran Mangkubumi. Segalanya akan aku hadapi dengan penuh tanggung jawab, desis Raden Ayu itu sambil menunduk dalam-dalam. Dengan sehelai sapu tangan Raden Ayu itu mengusap matanya yang basah. Katanya kemudian, aku tahu maksud baik Pangeran yang ingin menyelamatkan aku dari kemungkinan yang paling buruk. Tetapi aku mohon ampun, bahwa aku akan tinggal. Aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas perhatian Pangeran terhadap keselamatanku. Pangeran Mangkubumi pun menarik nafas dalam-dalam. Dari kejauhan terdengar senapan meledak. Karena itu, katanya, upacara pemakaman korban dari pihak Kumpeni itu sudah dimulai. Aku sudah mendengar tembakan kehormatannya. Karena itu, sebentar lagi upacara itu akan selesai. Raden Ayu. Masih ada kesempatan. Raden Ayu dapat berganti pakaian dengan pakaian pelayan. Kita akan pergi. Tetapi Raden Ayu Galihwarit tetap menggeleng, meskipun air matanya menjadi semakin deras. Katanya, selamat jalan Pangeran. Aku mohon titip anak Warih,
anakku Juiring dan yang sudah aku anggap sebagai anak-anakku pula Buntal dan Arum. Pangeran Mangkubumi tidak dapat memaksanya lagi. Karena itu maka katanya, jika Raden Ayu berkeras, apa boleh buat? Aku datang untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Namun aku pun berdoa, mudah-mudahan Tuhan akan selalu melindungi Raden Ayu. Kita akan saling berdoa, Pangeran, jawab Raden Ayu Galihwarit, jika demikian, perkenankan aku mohon diri. Aku akan meninggalkan burung ini. Burung ini tentu akan tumbuh menjadi burung dewasa yang sangat bagus. Mudah-mudahan Pamanda Pangeran Sindurata akan berkenan di hati. Raden Ayu Galihwarit tersenyum. Tetapi air di matanya mengalir semakin deras. Bahkan tiba-tiba saja Raden Ayu itu telah berjongkok memeluk kaki Pangeran Mangkubumi. SST, jangan lakukan, cegah Pangeran Mangkubumi, jika seorang pelayan atau pengawal istana ini melihat bahwa kau berjongkok di hadapan seorang petani, maka jelaslah sudah, bahwa Mangkubumi pernah datang ke tempat ini. Raden Ayu Galihwarit pun kemudian bangkit sambil mengusap matanya. Betapapun juga ia masih berusaha tersenyum. Katanya, selamat berjuang Pangeran. Pangeran Mangkubumi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, selamat tinggal Raden Ayu. Kita memang harus saling berdoa. Demikianlah maka Pangeran Mangkubumi itu pun meletakkan burung menco dengan sangkarnya. Kemudian ia pun mengangguk kecil sambil berkata, aku minta diri. Raden Ayu Galihwarit masih akan menjawab. Tetapi terasa tenggorokannya tersumbat. Yang terdengar kata-katanya patah, aku titipkan anak-anakku. Pangeran Mangkubumi tidak sempat menjawab karena Raden Ayu itu pun menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba saja tangisnya tidak tertahankan lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam Pangeran Mangkubumi pun meninggalnya. Ketika ia keluar dari regol, dia matinya keadaan di sekitarnya. Ternyata tidak ada seorang pun. Agaknya orang-orang di Surakarta khususnya yang tinggal di dalam kota sedang menyaksikan upacara pemakaman dengan tatanan keprajuritan itu. Pangeran Mangkubumi kemudian dengan cepat meninggalkan regol itu. Ia menyesal bahwa Raden Ayu Galihwarit tidak mau meninggalkan istana Sindurata, karena keterangan yang diterimanya dan menurut perhitungannya, maka Raden Ayu Galihwarit tentu akan menjadi sasaran pengamatan para petugas Sandi Company dan prajurit Surakarta. Namun ia tidak akan dapat memaksanya. Dalam pada itu, Raden Ayu Galihwarit pun kemudian membawa sangkar dan isinya itu ke Serambi. Ketika ia berhasil mengatasi isak tangisnya, maka ia pun menggantungkan kurungan itu di Serambi. Dia matinya burung menco yang masih muda itu di dalam sangkarnya. Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Di dalam kurungan itu terdapat tempat makanan yang terisi. Pisang yang tersangkut pada dinding kurungan. Air yang jernih. Namun agaknya burung itu pun nampak murung dibatasi oleh ruji-ruji kurungannya. Sementara itu rakyat Surakarta sekarang telah siap memasuki sebuah sangkar emas yang bernama Surakarta itu, berkata Raden Ayu Galihwarit kemudian. Hampir di luar sadarnya Raden Ayu itu masuk ke dalam biliknya. Pada saat-saat permulaan ia bergaul dengan Company, maka barang-barang yang dianggapnya aneh telah memikat hatinya. Kemudian kekayaan yang melimpah seolah-olah telah merupakan tujuan hidupnya untuk menemukan kebahagiaan. Tetapi ternyata ia keliru. Kekayaan, harta benda, barang-barang yang menarik itu, bukannya membuat hidupnya berbahagia. Bahkan ia telah kehilangan segala-galanya. Dan sekarang, ia seolah-olah hidup sendiri. Meskipun ia masih mempunyai seorang anak gadis, tetapi sebenarnya lah ia tidak pantas lagi menyebut dirinya sebagai ibu anak gadisnya yang menghargai kesucian keluarga. Sementara ia telah menodainya dengan tingkah laku yang tidak dapat dimaafkan lagi. Meskipun ia telah melakukan apa saja bagi perjuangan rakyat Surakarta. Tetapi nodanya dalam keluarga justru menjadi semakin bertambah-tambah. Tiba-tiba saja Raden Ayu Galihwarit itu membayangkan sebuah jalan lurus untuk meninggalkan kemurungan itu. Untuk melupakan segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dosa-dosa dalam penebusan dosanya yang lama. Bertimbun dan bertimbun, maut adalah jalan yang menarik, berkata Raden Ayu Galihwarit itu di dalam hatinya. Namun demikian, air matanya kembali membasahi pipinya. Pipi seorang perempuan cantik. Tetapi ketika tangannya mengusap pipinya itu, terasa pipinya tidak sepadat dahulu. Terasa bahwa pipinya itu menjadi semakin kendor oleh umurnya yang merambat terus. Anak laki-laki Kurudira.
Kakang Mas Ranakusuma dan kemudian Bilman pun telah melewati jalan itu, berkata Raden Ayu Galihwarit itu di dalam hatinya. Raden Ayu Galihwarit itu pun kemudian menjatuhkan dirinya di pembaringannya. Ia tidak memikirkan lagi rakyat Surakarta yang berjejal melihat iring-iringan yang lewat. Raden Ayu itu pun tidak mengetahui kapan ayahanda kembali. Tetapi ketika ia bangkit dan keluar ke serambi, ia melihat ayahandanya sedang mengamati burung menconya. "Burung dari mana?" bertanya ayahandanya. "Oh," desis Raden Ayu Galihwarit, "kapan ayahanda pulang? Aku sama sekali tidak mendengar derap kereta ayahanda." "Belum lama." "Nampaknya kau sedang merenung," jawab Pangeran Sindurata. "Hi, dari mana kau dapat burung ini?" Raden Ayu Galihwarit sama sekali tidak ingkar. "Karena itu," jawabnya, "Pangeran Mangkubumi." "Pangeran Mangkubumi?" Pangeran Sindurata mengulang, "Kau tidak mimpi bahwa Pangeran Mangkubumi datang sambil membawa seekor burung menco muda yang bagus sekali?" "Aku berkata sebenarnya ayahanda," jawab Raden Ayu Galihwarit, "Pangeran Mangkubumi dalam pakaian seorang petani." "Bukan main," desis Pangeran Sindurata, "apa yang dikatakannya kepadamu?" "Pangeran Mangkubumi mengucapkan terima kasih atas bantuanku selama ini," jawab Raden Ayu Galihwarit, "yang terakhir Pangeran Mangkubumi memperingatkan agar aku meninggalkan kota." Pangeran Sindurata mengerutkan keningnya namun kemudian katanya, "Pendapat Pangeran Mangkubumi benar." Raden Ayu Galihwarit terkejut. Sementara itu ayahanda berkata selanjutnya, "Aku sudah merasakan kecurigaan yang semakin meningkat. Dan aku pun tidak dapat berpura-pura untuk tidak mengetahui untuk seterusnya." Kedatangan Juiring dan saudara angkatnya itu tentu sudah menjadi perhatian. Kematian kedua orang perwira itu tentu mendapat pertimbangan dari segala sudut. Karena itu, maka aku sependapat bahwa kau sebaiknya meninggalkan kota. Biarlah aku yang tua ini akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya jika kumpeni menuntut pertanggungan jawab itu. "Ayahanda," potong Raden Ayu Galihwarit. "Aku berkata sebenarnya Sontrang," berkata ayahandanya. Raden Ayu Galihwarit menjadi tegang. Dipandanginya dengan tajamnya seolah-olah ingin mengetahui isi jantungnya yang sebenarnya. Dalam pada itu ayahandanya berkata pula, "Galihwarit, sampai saat ini kita belum melihat pengkhianatan di antara kita di rumah ini. Tetapi sebenarnya lah aku tidak yakin bahwa kelicikan kumpeni tidak akan dapat membuka mulut salah seorang dari pelayan kita. Mereka mempunyai 1000 cara. Dari cara yang paling kasar, sampai dengan cara yang paling lembut. Mereka dapat mengancam, menakut-nakuti, tetapi juga dapat mereka pergunakan uang." Raden Ayu menarik nafas dalam-dalam. Air matanya yang sudah mulai kering itu pun nampak membasahi pipinya lagi. Namun dalam pada itu ia berkata, "Ayahanda, semuanya sudah aku lakukan dengan sadar. Jika saat itu datang, biarlah aku menghadapinya. Aku tidak akan meninggalkan ayahanda sendiri di rumah ini untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak ayahanda ketahui, atau yang sebenarnya tidak ayahanda lakukan sejak semula. Aku sudah tua," berkata Pangeran Sindurata, "aku sudah kenyang makan pahit getirnya kehidupan. Juga sudah kenyang asin manisnya. Karena itu, maka tidak ada lagi yang dapat menahanku untuk menghadapi pertanggungan jawab yang bagaimanapun beratnya." "Tidak. Tidak," sahut Galihwarit, "dengan demikian aku akan menambah dosaku lagi." Pangeran Sindurata memandang anaknya dengan wajah sayu. Namun kemudian ia berkata, "Jika hatimu sudah bulat aku tidak akan dapat memaksamu. Aku akan pasrah diri terhadap keadaan, apapun yang akan aku alami," berkata Raden Ayu Galihwarit, "sementara itu aku hanya dapat berdoa. Dan aku pun telah menyerahkan semua anak-anakku kepada Pangeran Mangkubumi." "Wari dan Juiring?" bertanya Pangeran Sindurata. "Ya, juga Buntal dan Arum." "Karena mereka adalah saudara Juiring maka keduanya juga anak-anakku," jawab Raden Ayu Galihwarit. Pangeran Sindurata menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata, "Aku sudah mengerti tentang Wari. Baiklah. Kita hanya dapat berdoa." Ketika ayahandanya melangkah meninggalkan serambi, Raden Ayu itu berkata, "Burung itu ayahanda. Pangeran Mangkubumi memang membawanya untuk ayahanda." "Oh," Pangeran Sindurata tertegun. Kemudian diambilnya kurungan itu sambil berkata, "Terima kasih. Burung ini bagus sekali." Sambil membawa kurungan berisi seekor burung menco yang masih muda, Pangeran Sindurata meninggalkan serambi bilik anak perempuannya. Kepalanya terasa mulai pening.
Tetapi ia sendiri tidak tahu, kenapa ia tidak ingin marah sama sekali seperti biasanya. Justru ia merasa iba dan kasihan melihat anak perempuannya yang telah menjalani masa hidupnya yang kelam. Bahkan perjuangan yang ditempuhnya pun dilaluinya lewat genangan lumpur yang paling kotor. Hari itu, seisi istana itu telah dicengkam oleh kegelisahan. Raden Ayu Galihwarit dan Pangeran Sindurata tidak dapat mengesampingkan satu kemungkinan bahwa Kumpeni akan datang ke istana itu dan menangkap semua isinya. Sementara para pelayan pun menjadi gelisah melihat sikap Raden Ayu Galihwarit dan Pangeran Sindurata. Mereka tidak tahu apa yang sedang mencengkam perasaan kedua orang tuanya itu. Namun ternyata bahwa pada hari itu, tidak seorang Kumpeni yang datang. Juga tidak ada seorang perwira pun yang mendatangi Raden Ayu Galihwarit sebagaimana biasanya. Tetapi ketika malam turun, ternyata Raden Ayu Galihwarit telah benar-benar dapat menenangkan hatinya dalam pasrah. Ia benar-benar menjadi mapan menghadapi segala kemungkinan. Justru karena telah diketahuinya dengan pasti, bahwa anak gadisnya selamat sampai ke Gebang, serta bahwa dengan demikian pasukan Pangeran Mangkubumi tidak mengalami kehancuran mutlak. Maka persoalan selanjutnya adalah yang menyangkut dirinya sendiri. Seandainya besok Kumpeni itu benar-benar datang, maka biarlah segalanya itu terjadi, berkata Raden Ayu Galihwarit. Namun dalam pasrah itulah, akhirnya Raden Ayu Galihwarit yang kelelahan itu pun tertidur juga. Ketika matahari terbit di timur, Raden Ayu Galihwarit itu telah bangun. Disuruhnya pelayannya menyediakan beberapa ikat merang. "Aku akan mandi keramas," berkata Raden Ayu Galihwarit. Tidak seperti biasanya, Raden Ayuku membakar merang itu sendiri. Kemudian mengumpulkan abunya dan merendamnya di dalam air. Menjelang matahari sepenggalah, maka Raden Ayu itu pun telah berada di pakiwan untuk mengeramasi rambutnya yang panjang ikal. Setelah mandi, ia pun mencuci kedua jari-jarinya. Setelah itu ia berkumur-kumur, mencuci mukanya, kedua tangannya, mengusap kepalanya dan telinganya, yang terakhir ia mencuci kakinya. Raden Ayu itu seolah-olah telah memasrahkan dirinya kepada Tuhan yang Maha Pemaaf, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia mengingat segala macam dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian dengan sedalam-dalamnya ia mengakui dosa itu di dalam hatinya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ia benar-benar bertaubat, taubat yang sebenar-benarnya. Demikianlah, setelah selesai mandi, keramas dan berwudu, maka Raden Ayu itu pun menuju kamarnya. Ia mencoba mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Pencipta. Setelah beberapa lama, ia pun keserambi, duduk sambil mengurai rambutnya yang ikal panjang. Dipandanginya dedaunan yang bergerak-gerak disentuh angin yang lembut. Tetapi sebenarnya lah Raden Ayu Galihwarit tidak melihat gerak dedaunan itu. Yang dilihatnya adalah perjalanan hidupnya di masa yang lampau. Setelah beberapa lama ia duduk di serambi, Raden Ayu itu mulai membenahi dirinya. Adalah menarik perhatian para pelayannya, bahwa Raden Ayu Galihwarit itu telah merias dirinya sebaik-baiknya, seolah-olah ia hendak pergi ke sebuah bujana yang besar. Dipergunakannya ramuan yang paling baik yang ada padanya. Namun kemudian Raden Ayu itu justru mempergunakan pakaiannya yang paling sederhana. Dikumpulkannya semua perhiasannya di dalam sebuah kotak dan diletakkannya di depan cermin. Raden Ayu itu berpaling ketika ia mendengar ayahandanya datang kepadanya sambil bertanya, "Apakah kau akan pergi?" Raden Ayu tersenyum sambil menggeleng. Katanya, "Tidak ayahanda. Aku tidak akan pergi kemanapun juga. Aku akan tetap berada di rumah menemani ayahanda." Pangeran Sindurata menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Raden Ayu itu pun berkata, "Aku telah menyimpan perhiasanku di kotak ini ayahanda. Jika pada suatu saat aku dapat bertemu dengan Warih dan Arum, aku akan menyerahkannya semuanya kepada keduanya. Tetapi jika aku tidak sempat bertemu lagi dengan keduanya, biarlah ayahanda saja kelak yang memberikan kepadanya." "Jangan berkata begitu Galihwarit," berkata ayahandanya, "kedua anak itu pada suatu saat tentu akan datang lagi kepadamu." Galihwarit tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Ketika Pangeran Sindurata itu kemudian meninggalkan anak perempuannya, terasa hatinya terguncang. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa ia sudah meloncati jarak yang membatasinya dengan anak perempuannya yang seorang itu. Anak yang semula telah dianggapnya hilang karena tingkah lakunya yang menodai keluarganya. Namun kini anak itu telah hadir lagi diliatinya. Justru melampaui anaknya yang lain. Pangeran Sindurata itu pun kemudian pergi ke serambi di sebelah yang lain. Diturunkannya burung-burungnya dari gantungannya.
Sebagaimana biasanya ia sendirilah yang memberi makan dan minum burung-burung yang dipeliharanya. Namun dalam pada itu, selagi Pangeran Sindurata itu sibuk dengan burung-burungnya, tiba-tiba telah terdengar derap sebuah kereta dan beberapa ekor kuda memasuki halaman. Karena itu, maka dengan serta-merta, maka Pangeran Sindurata itu telah bergegas ke halaman depan. Pangeran itu terkejut ketika ia melihat sepasukan kecil kumpeni dan beberapa orang perwira prajurit Surakarta lengkap bersenjata telah berada di halaman itu. Ketika mereka melihat Pangeran Sindurata, maka perwira kumpeni di pasukan kecil itu telah meloncat turun dari kudanya, diikuti oleh para prajurit yang lain. Sambil membungkuk hormat, perwira itu pun kemudian mendekatinya sambil berkata, "Kami mohon maaf Pangeran, mungkin kami telah mengejutkan Pangeran." "Apakah keperluan kalian?" bertanya Pangeran Sindurata kepada perwira kumpeni itu. Perwira kumpeni itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kami membawa perintah untuk memanggil Raden Ayu Galihwarit menghadap." Wajah Pangeran Sindurata menjadi tegang. Dengan lantang ia bertanya, "Siapa yang memerintahmu?" "Kapten Kenop," jawab perwira itu. Wajah Pangeran Sindurata menjadi merah padam. Dengan geram ia berkata, "Katakan kepada Kapten Kenop. Ia tidak berhak memanggil anakku. Ia adalah putri seorang pangeran dari Surakarta, sedangkan Kapten Kenop adalah orang asing di sini." Jawaban itu sama sekali tidak terduga. Justru karena itu, maka perwira kumpeni itu tertegun untuk beberapa saat. Namun kemudian wajahnya menjadi tegang. Dengan gagap oleh gejolak perasaannya ia berkata, "Pangeran, aku membawa perintah. Aku akan melaksanakan perintah itu." "Aku tidak mengakui kekuasaan Kapten Kenop di sini," bentak Pangeran Sindurata. "Sepeninggal Mayor Bilman ia adalah pejabat pimpinan pasukan khusus di Surakarta." Perwira itu pun membentak pula. "Aku tidak peduli apa jabatannya dalam urutan kekuasaan kumpeni. Tetapi itu adalah kepangkatan kumpeni. Bukan termasuk pimpinan pemerintahan di Surakarta," jawab Pangeran Sindurata. "Karena itu, cepat pergi dari rumahku. Atau aku akan melaporkannya kepada Kanjeng Susuhunan." "Kanjeng Susuhunan mengesahkan kekuasaan kumpeni di Surakarta," jawab perwira itu. "Atas masalah-masalah tertentu dan diantara kumpeni sendiri. Tetapi kau tidak berhak memanggil, menangkap dan apalagi menghukum rakyat Surakarta. Karena itu pergilah dari halaman rumahku." Pangeran Sindurata berteriak semakin keras. Perwira kumpeni itu pun menjadi marah. Katanya, "Pangeran pernah membunuh 2 orang perwira kumpeni di sini. Saat itu Pangeran masih sempat mengelabui kami. Tetapi sekarang tidak lagi. Kami akan menangkap Raden Ayu Galihwarit sekaligus Pangeran sendiri." "Aku menolak. Jika kau berkeras, aku tantang kau sebagaimana seorang laki-laki. Jika kau pengecut, matilah bersama-sama. Aku lebih baik mati di halaman rumahku ini daripada tunduk kepada perintah orang yang tidak berhak." Pangeran Sindurata itu pun kemudian bertolak pinggang dengan sorot mata yang menyala. Perwira kumpeni itu pun benar-benar marah. Namun sebelum ia bertindak lebih lanjut, seorang senapati prajurit Surakarta yang menyertainya berkata, "Pangeran benar. Ia memang dapat menolak perintah yang dikeluarkan oleh Kapten Kenop." "Omong kosong," bentak perwira itu. "Perintah itu harus datang dari Kanjeng Susuhunan atau orang yang mendapat limpahan kuasanya dalam keadaan perang ini," jawab senapati itu. "Karena itu, maka kita harus memenuhinya. Membawa perintah dari Kanjeng Susuhunan atau orang yang mendapat limpahan kuasanya itu. Aku tidak peduli. Aku mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk memaksanya sekarang," teriak perwira kumpeni itu. "Paksalah jika kau berani memaksa," jawab Pangeran Sindurata yang meskipun sudah tua, tetapi suaranya masih cukup lantang. "Aku akan menolak. Jika kau akan membunuh aku, bunuhlah. Kau akan digantung oleh kuasa Kanjeng Susuhunan karena kau sudah membunuh seorang pangeran." Tetapi perwira kumpeni itu nampaknya tidak menghiraukannya. Ia memang akan memaksa Pangeran Sindurata untuk menyerahkan anak perempuannya yang bernama Gahwarit itu. Tetapi ketika ia sudah siap untuk memaksakan niatnya berdasarkan atas perintah dari Kapten Kenop, maka senapati prajurit Surakarta itu berkata, "Aku masih menghormati para pangeran di Surakarta. Karena itu, urungkan niatmu. Kau dengar perintah Kapten Kenop. Kau tidak menolak dan tidak membantah ketika perintah itu jatuh. Bahkan kau disertakan dengan kami agar kau mendampingi kami menjalankan tugas ini. Sekarang kau bersikap lain," bentak perwira kumpeni itu.
Satu kehilafan. Aku sudah terbiasa menjalankan perintah kumpeni meskipun kadang-kadang menurut susunan tataran keprajuritan itu keliru. Tetapi harga diriku memang tidak cukup tinggi seperti harga diri seorang pangeran. Sekarang, kalian berhadapan dengan seorang pangeran di Surakarta. Karena itu, kalian harus menghargai. Kalian harus menempuh jalur yang seharusnya. Kalian harus menghubungi Senapati Surakarta yang berhak melakukannya karena limpahan kekuasaan dari Kanjeng Susuhunan. Misalnya Pangeran Yudakusuma, Senapati Agung Pasukan Surakarta sekarang ini, jawab Senapati itu. Persetan. Aku tidak ingin mengulangi kerja yang sudah hampir selesai aku lakukan. Aku mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan tugas ini. Aku membawa surat perintah, bentak perwira itu pula. Yang menandatangani surat perintah itulah yang tidak diakui oleh Pangeran Sindurata, bahwa ia berhak memberikan perintah menangkap Raden Ayu Galihwarit, putra-putri Pangeran Sindurata atas tuduhan keterlibatannya dalam peperangan ini. Senapati itu pun mulai berbicara dengan keras. Kau mencoba melindungi kesalahannya, bertanya perwira itu. Tidak. Tetapi aku juga tidak ikhlas bahwa orang-orang yang tidak berhak melakukan tindakan yang dapat mengurangi wibawa pimpinan pemerintahan di Surakarta, jawab Senapati itu. Wajah perwira itu menjadi merah. Sekilas dipandanginya para prajuritnya. Namun dalam pada itu, para prajurit Surakarta yang menyertai kumpeni itu pun telah bersiaga pula. Bersambung ke jilid 103. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.